이게 뭐죠? 얘들아, 나 어떻게 해야 될까? 대 실장입니다. 앉으시죠. 미쳤네요. 감사합니다. 최선을 다할게요. 다쳐서 지금 병원 가는 길이에요. 얘가 얼른 빨리 나와서 좋은데 입양 가서 사랑받고 진짜 힘들어요. SNS 스타가 사라져? 여기 보세요. 한소라 29살 도봉구 살고 있고 아니다. 몇 가지 여쭤볼 게 좀 있어요. 앉으시죠. 실장님이 한소라 씨 집키 갖고 계시죠? 여기 있습니다. Bayangkan, ribuan kamera CCTV mengawasi setiap langkahmu dari sudut jalan. Tapi, bagaimana jika ancaman terbesarnya bukan berasal dari kamera pemerintah, melainkan dari seseorang yang memegang kunci pintu rumahmu? Perkenalkan, ini Gu Jongtae. Pria berpakaian rapi yang tampak seperti agen properti biasa. Namun, di balik senyum ramahnya di dalam bus umum, Jongtae memiliki sebuah hobi yang gila, mengamati kehidupan orang lain, mengintip rahasia terkecil yang berusaha disembunyikan orang-orang dari dunia luar. Bagi Jongtae, reputasi adalah segalanya. Kunci rumah yang dipercayakan klien padanya adalah sebuah hal sakral. Tapi bukan untuk menjaga keamanan rumah tersebut, melainkan sebagai tiket masuk gratis menuju zona paling pribadi milik orang lain. Di mata rekan kerjanya, ia adalah atasan yang disiplin, perfeksionis, dan penuh perhitungan. Tak ada satupun yang curiga bahwa di balik rutinitas kantor yang normal ini, sebuah obsession gelap sedang tumbuh dengan sangat subur. Setiap konflik, setiap pertengkaran tetangga adalah bahan bakar bagi rasa ingin tahunya. Jongtae tahu siapa yang berselingkuh, siapa yang berbohong, dan siapa yang menyembunyikan masalah keuangan. Ia membaca kehidupan orang-orang seperti membaca buku yang terbuka. Inilah momen paling mendebarkan baginya. Berbekal kunci rahasia, ia menyusup ke dalam rumah klien. Ia tidak mencuri barang berharga, malah ia memperbaiki barang yang rusak untuk memuaskan egonya. Dan sebagai imbalan, ia mengambil satu barang kecil yang tak bakal dirindukan pemiliknya, lalu mengabadikannya dalam lembaran foto Polaroid. Tapi, untuk apa semua barang curian dan foto-foto itu? Di balik ruang bawah tanah gedung tua yang dingin dan terisolasi ini, Jongtae menyembunyikan tempat sucinya. Sebuah ruangan rahasia di mana setiap inci dindingnya dipenuhi oleh potongan kehidupan orang lain. Sebuah galeri voyeurisme yang mengerikan, tempat di mana ia merasa menjadi Tuhan atas rahasia mereka. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah permainan ini menjadi mimpi buruk yang mematikan. 깜짝이야. 평단가 정리한 거 어딨어요? 오늘까지 한번 해볼게요. Setiap barang pribadi yang ia dapatkan bukan sekadar koleksi biasa, melainkan trofi dari keberhasilannya menembus batas privasi orang lain. Dari tali lompat hingga kubus Rubik, Jongtae menatanya dengan sangat rapi dan teliti di dinding galerinya. Sebuah ritual gila yang membuatnya semakin terobsesi dan kecanduan. Jongtae biasanya tidak pernah memfokuskan perhatiannya hanya pada satu orang. Tapi kali ini berbeda. Sosok Han So-ra, seorang selebgram populer dengan ratusan ribu pengikut, berhasil mencuri perhatiannya. Di dunia maya, Sora dipuja karena gaya hidupnya yang sempurna, mewah, dan memikat. Namun, topeng sempurna itu mulai retak. 142 hari yang lalu, Jongtae menyaksikan sendiri bagaimana Sora melahap sosis murah di sebuah minimarket, padahal di saat yang bersamaan, ia mengunggah foto salad vegan mahal demi pencitraan. Dari sinilah rasa penasaran Jongtae berubah menjadi sebuah obsesi baru untuk membongkar siapa Han Sora sebenarnya. Hari demi hari, Jongtae mencatat setiap pergerakan Sora. Ia melihat dua sisi kehidupan yang saling bertolak belakang. Sora yang memamerkan kemewahan dan Sora yang kini tampak manis serta dermawan sebagai relawan hewan. Publik mencintainya,
Tapi bagi Jong Tae, semua itu hanyalah sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Hasratnya untuk melihat kehidupan asli Sora membuat Jong Tae nekat mendatangi apartemennya. Ia mencoba menebak kode PIN pintu secara manual, tetapi usahanya gagal total. Jong Tae sadar, untuk menembus benteng ini, ia membutuhkan cara yang jauh lebih cerdas dan halus. Dengan trik sederhana menggunakan tap transparan dan serbuk tepung, Jong Tae berhasil mengisolasi bekas sidik jari di tombol keypad. Berbekal rumus kombinasi matematikanya, ia kini memegang kunci menuju rumah sang influencer, sebuah langkah fatal yang akan menyeretnya ke dalam jebakan paling mengerikan. Metode tebak PIN ternyata memakan waktu dan menguras pikiran. Di tengah frustrasi, Jong Tae menatap sarang semut peliharaannya. Seperti semut yang selalu menemukan jalan menuju celah terkecil, Jong Tae menegaskan gairah gelapnya. Ia harus menemukan cara untuk menembus dan masuk ke dalam rumah Han Sora, apapun taruhannya. Takdir seolah memihak sang penguntit. Secara tak terduga, Han Sora melangkah masuk ke kantor agen properti milik Jeong Tae. Wanita yang selama ini ia buntuti berdiri tepat di hadapannya, berniat menyewakan tempat tinggalnya. Jong Tae harus berakting sempurna, menutup rapat obsesinya di balik topeng profesionalisme seorang agen properti. Dengan rayuan halus dan pujian manis, Jong Tae berhasil menyembunyikan kecurigaannya saat Sora memberikan alasan kepindahannya. Dan inilah momen puncaknya. Sora menyerahkan kartu kunci elektronik rumahnya langsung ke tangan Jong Tae. Kunci emas menuju kehidupan rahasia sang influencer kini berada di genggamannya. Tanpa perlu memeras otak menebak kuis password, Jong Tae melenggang masuk ke dalam rumah Sora dengan mudah. Ia menghirup aroma ruangan, mengamati sudut demi sudut meja tempat. Sora biasa memotret estetik makanan untuk Instagramnya. Bagi Jong Tae, ini adalah pengalaman voyeurisme tingkat tertinggi. Sesuai dengan aturan main gila yang ia ciptakan, Jong Tae mengambil barang kecil milik Sora untuk dijadikan trofi foto Polaroid. Namun, saat memeriksa kamar utama, perhatiannya teralih pada lampu yang padam akibat kabel pengaman terputus. Naluri pahlawan rahasianya pun kembali terpanggil. Tak berhenti di lampu, Jong Tae berlutut memperbaiki pipa wastafel kamar mandi yang tersumbat. Tapi saat membongkar saluran air, ia menemukan sesuatu yang janggal. Gumpalan lensa kontak bekas tersumbat di dalamnya. Sebuah petunjuk kecil yang menjadi awal terbongkarnya rahasia gila yang disembunyikan Han Sora di balik rumah mewahnya. 이게 뭐죠? 얘들아, 나 어떻게 해야 될까? 실장입니다. 앉으시죠. 미쳤네요. 감사합니다. 최선을 다할게요. Di depan ribuan penonton siaran langsungnya, Han Sora tampil bagai malaikat penolong, menangis haru atas kucing liar yang ia selamatkan. Dari balik layar laptopnya, Gu Jong Tae tersenyum puas. Ia mengirim komentar manis dan pujian yang berhasil menyentuh hati Sora. Sebuah ilusi koneksi batin yang sengaja dirancang oleh sang penguntit. Hari ke-152, berbekal alasan mengganti kabel lampu, Jong Tae kembali mendatangi rumah Sora. Namun kali ini, tidak ada kecantikan atau kehangatan yang menyambutnya. Di atas sofa putih yang bersih, Han Sora tergeletak tak bernyawa dalam genangan darah segar. Misi pengintaian yang semula menyenangkan, seketika berubah menjadi mimpi buruk paling mengerikan. Napasnya memburu, kepanikan menjebak pikirannya. Jong Tae hampir menekan panggilan darurat polisi, namun kesadarannya kembali memukul keras. Bagaimana ia menjelaskan keberadaannya di rumah wanita itu tanpa kunci resmi? Menyebutkan hobinya sama saja dengan menyerahkan diri sebagai tersangka utama. Terdesak ketakutan, sang penguntit memilih kabur meninggalkan jasad tersebut. Untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan pembunuhan, Jong Tae memutar otak dan menyusun skenario licik. Ia menghubungi sepasang suami istri calon penyewa rumah dan mengajak mereka mengecek apartemen Sora malam itu juga. Rencananya sederhana, biarkan pasangan ini yang menemukan jasad Sora dan melapor ke polisi. Sementara ia berdiri aman sebagai agen properti biasa.
Namun, kejutan paling gila baru saja dimulai saat pintu dibuka dan ruangan diperiksa. Sofa tersebut kosong melompong. Tidak ada jasad Hansora, tidak ada genangan darah, bahkan tidak ada bau amis sedikit pun. Ruangan itu kembali rapi seperti tak pernah terjadi pembunuhan. Jong Tae terpaku berdiri dalam ketakutan mendalam. Apakah pelaku sebenarnya berada di sana dan menyaksikan dirinya saat pertama kali menemukan mayat Sora? Di tempat lain, kepolisian mulai mencium aroma kejahatan misterius ini. Detektif Oh Young-ju yang tajam dan pantang menyerah mulai mengumpulkan petunjuk dari kasus-kasus orang hilang. Jong Tae terus memantau berita pembunuhan dengan jari gemetar. Sebuah permainan kucing dan tikus baru saja dimulai. 다쳐서 지금 병원 가는 길이에요. 얘가 얼른 빨리 나와서 좋은데 입양 가서 사랑받고 진짜 힘들어요. Sudah 4 hari berlalu sejak malam mengerikan itu. Di dalam bus yang terus melaju, Gu Jong Tae dihantui rasa cemas yang tak tertahankan. Mengapa belum ada berita penemuan mayat? Apakah ia harus memberanikan diri melapor ke polisi atau tetap diam menanggung teka-teki gila ini? Setibanya di kantor, sebuah amplop merah misterius telah menunggunya. Saat dibuka, jantung Jeong Tae seolah berhenti berdetak. Amplop itu berisi foto-foto dirinya yang sedang membobol rumah Sora, foto mayat Sora yang berdarah, pesan singkat, dan sehelai rambut bernoda darah. Seseorang tidak hanya menyaksikan aksi pengintipannya, tetapi sedang menjebaknya menjadi pelaku pembunuhan. Tepat di saat kepanikan memuncak, ponselnya berdering. Panggilan itu membawa kabar buruk lainnya. Tempat penyimpanan abu mendiang ibunya telah dirusak oleh orang tak dikenal. Foto kenangan mereka dirobek menjadi potongan-potongan kecil. Si pelaku misterioso mulai menyerang titik terlemah dalam hidup Jeong Tae, mengirimkan pesan tegas bahwa tidak ada tempat yang aman baginya. Dengan tangan gemetar, Jong Tae merapikan kembali foto ibunya yang terpotong. Namun, ancaman belum berakhir saat ia mulai menjalankan mobilnya. Sebuah truk biru melaju kencang dan sengaja menghantam mobilnya hingga ringsek. Ini bukan lagi sekadar ancaman atau teror psikologis. Sang pembunuh nyata-nyata berusaha melenyapkan Jeong Tae. Menyadari nyawanya terancam, Jeong Tae memeriksa lokasi kejadian bersama polisi. Di layar monitor, terekam sosok misterius berompi pekerja yang berjalan santai di sekitar tempat kejadian. Namun, wajahnya tak terlihat jelas. Siapakah sosok di balik rompi itu? Apakah dia pembunuh Han Sora yang sebenarnya? Sementara itu di kantor polisi, seorang influencer bernama Horugi datang melaporkan hilangnya Han Sora. Ia mengaku sebagai sahabat dekat Sora dan menunjukkan bukti pesan yang tak dibalas. Namun detektif Young-ju yang jeli melihat ada kejanggalan. Horugi justru terlihat menikmati perhatian media dan memanfaatkan hilangnya Sora demi konten pansos. Di tengah kepalsuan dan manipulasi dunia maya ini, mampukah polisi menemukan kebenaran yang sesungguhnya? Di ruang interogasi, Horugi sama sekali tak menunjukkan rasa duka atas hilangnya sang sahabat. Dengan dingin, ia justru berspekulasi bahwa Han Sora telah tewas mengenaskan, sebuah tragedi yang langsung ia rencanakan sebagai bahan konten siaran langsung berikutnya. Kepalsuan hubungan mereka kian telanjang di mata polisi. Penyidikan membawa detektif Yang-ju langsung ke kantor Gu Jong Tae. Saat dikonfrontasi, Jong Tae berusaha bersikap senatural, mungkin sebagai agen properti biasa. Namun, fakta yang dibeberkan polisi membuat dadanya sesak. Han Sora hilang tanpa menyisakan jejak transaksi kartu, GPS maupun jejak medis sedikit pun. Pertanyaan yang paling ditakuti akhirnya keluar dari mulut sang detektif. Apa yang Anda lakukan pada tanggal 19 Februari?
Dalam hatinya, Jong Tae menjerit histeris. Itu adalah hari di mana ia menemukan jasad Sora berdarah di sofa. Dengan sisa-sisa fokusnya, Jong Tae merangkai alibi palsu bahwa ia hanya mengantar calon penyewa rumah. Tak berhenti di situ, polisi meminta daftar pengunjung serta kartu akses ke apartemen Sora. Saat melangkah mengambil kunci elektronik dari lemari, Jong Tae tahu bahwa waktunya makin menipis. Penggeledahan resmi akan segera dimulai, dan ia tak punya kontrol lagi atas apa yang akan ditemukan polisi di dalam rumah itu. Polisi menyisir setiap sudut rumah Sora, memeriksa sepatu, meja rias, hingga lemari pakaian. Dari kegelapan atap seberang, Jong Tae mengintip dengan napas tertahan. Ia menyaksikan polisi meragukan klaim liburan Sora karena seluruh koper dan pakaian berharganya masih utuh di rumah. Puncaknya, detektif Yang Ju menemukan jejak darah kering yang tersisa di celah lantai bawah sofa. Sirine polisi meraung, tim forensik dikerahkan, dan rumah itu resmi menjadi TKP pembunuhan. Dari tempat persembunyiannya, apakah sang penguntit mampu membuktikan dirinya bukan sang pembunuh? Demi membersihkan namanya, Jong Tae melakukan investigasi mandiri lewat jejak digital Sora. Di sanalah ia menemukan sebuah klip lama, di mana Sora menangis mengklarifikasi tuduhan penyelewengan donasi. Di kolom komentar, seorang bernama Horugi terus melontarkan makian kejam. Anehnya, Jong Tae mendapati bahwa Horugi sebenarnya meniru habis-habisan gaya busana hingga kosmetik Sora. Jong Tae tak membuang waktu. Lewat barang bekas yang dijual Horugi secara online dan pantulan papan toko laundry Dongguang, dalam video siarannya, Jong Tae berhasil melacak lokasi apartemen Horugi di dekat stasiun Seokye. Jong Tae mengirim pesan berpura-pura ingin membeli mikrofon bekas secara COD. Jong Tae bertindak lebih jauh. Begitu melihat Horugi berjalan keluar rumah, Jong Tae nekat memanjat tembok dan menerobos masuk ke dalam apartemen Horugi lewat jendela. Di dalam kamar yang remang itu, Jong Tae menggeledah meja rias dan menemukan sebuah kotak rahasia. Saat dibuka, di dalamnya tersimpan tumpukan amplop merah identik dengan teror yang diterimanya. Tak hanya itu, terdapat pula cetakan email berisi ancaman pembunuhan mengerikan yang dikirimkan seseorang kepada Horugi. Apakah Horugi benar-benar dalangnya, atau ia juga merupakan korban dari pemain misterius lain? SNS 스타가 사라져? 여기 보세요. 한소라 29살 도봉구 살고 있고 입니다. 몇 가지 여쭤볼 게 좀 있어요. 앉으시죠. 실장님이 한소라 씨 집키 갖고 계시죠? 여기 있습니다. Melihat username BeWithYou 1984 dalam catatan ancaman Horugi, memori Jong Tae langsung terlempar. Akun itu adalah akun sama yang sering meninggalkan komentar bernada pelecehan di unggahan Han Sora. Saat menelusuri profilnya, Jong Tae terperanjat. Pemilik akun bernama Lee Jong Hak ini ternyata menguntit Sora dengan cara meniru persis setiap foto, gaya, dan lokasi yang dikunjungi Sora. Mengamati puluhan foto komparasi tersebut, Jong Tae makin terbelalak membaca komentar-komentar gila yang ditinggalkan Jong Hak. Mulai dari kata-kata obsesif hingga ancaman pembunuhan terbuka. Jong Tae yakin pria bernama Lee Jong Hak inilah sosok pembunuh berdarah dingin yang sebenarnya. Tepat saat Horugi kembali ke rumahnya, Jong Tae berhasil meloloskan diri ke kegelapan malam. Sembari melangkah cepat di ganggang sempit, kepalanya terus berputar merangkai teka-teki. Jika Jong Hak adalah pelakunya, mengapa amplop merah teror itu berada di rumah Horugi? Apakah kedua orang gila ini saling berkomplot? Setibanya di rumah, ketenangan Jong Tae hancur seketika. Sebuah ketukan misterius terdengar dari balik pintu. Mengambil pemukul kasti dengan tangan gemetar, Jong Tae mengintip dan menyaksikan sebuah amplop merah diselipkan dari bawah pintu. Belum sempat ia bereaksi, sesosok pria berhelm hitam membobol masuk dan menyerangnya secara brutal tanpa ampun. Pertarungan hidup dan mati tak terhindarkan di dalam ruang tamu. Meski terdesak, Jong Tae mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan balik, hingga berhasil mencopot helm sang penyerang. Dan benar saja, di balik helm itu adalah Lee Jong Hak. Panik karena wujudnya terbongkar, Jong Hak melarikan diri ke jalan raya untuk mencegat taksi tanpa menyadari seluruh pelariannya terekam jelas oleh kamera. Di lokasi kejadian, Gu Jong Tae berupaya keras meyakinkan detektif Oh Yang Ju bahwa ia menyerahkan bukti-bukti nyata. Namun sang detektif justru meragukan alibinya.
Polisi mempertanyakan mengapa Horugi, sahabat Sora yang melaporkan kehilangan, bisa menjadi target teror dan apakah Jeong Tae sejatinya memanipulasi seluruh kejadian ini. Keadaan berbalik menjadi mimpi buruk saat mereka menerobos masuk ke dalam apartemen. Dalam kegelapan yang mendadak terang oleh saklar listrik, pandangan mereka tersentak oleh tumpukan tanah dan pecahan pot yang berserakan. Dan di sudut kamar, sesosok mayat pria ditemukan tewas tergantung. Pria itu tak lain adalah Lee Jong Hak. Guncangan psikologis membuat Jeong Tae tak berdaya. Di tengah kepanikan, matanya menangkap ujung amplop merah misterius yang tertimbun di dalam tumpukan tanah. Saat tangan Jeong Tae terulur untuk mengambilnya, Detektif Oh dengan sigap menghalanginya demi mengamankan bukti vital tersebut menggunakan sarung tangan steril. Isi amplop merah itu menjadi pukulan mematikan. Di dalamnya terdapat foto-foto Jeong Tae yang tertangkap mengintai di depan rumah Sora pada tanggal 19 Februari, lengkap dengan foto manipulasi kebersamaannya dengan Jong Hak. Detektif Oh kini yakin 100% Gu Jeong Tae adalah pembunuh berantai yang menghabisi Sora dan Jong Hak. 아무것도 손대지 말랬죠. 19일 낮에 부동산에 쭉 있었다 그랬죠. Sementara itu, di markas kepolisian, langkah detektif Oh Yang-ju mendadak terhenti oleh kehadiran seorang wanita asing. Tanpa diduga, wanita tersebut membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengklaim dirinya sebagai kakak kandung dari Han Sora yang datang untuk membongkar kebenaran. Kesaksian sang kakak justru meruntuhkan citra malaikat Sora. Ia menunjukkan berkas utang jutaan won dan membongkar bahwa Sora menelantarkan keluarganya, termasuk adiknya yang memiliki disabilitas intelektual. Teror psikologis semakin mencengkeram mindscape Jeong Tae. Sosok Han Sora tergeletak tak bernyawa di atas sofa putih dalam genangan darah pekat. Mata Sora mendadak terbuka. Sebuah pertanda bahwa kebenaran di balik kematiannya belum sepenuhnya terungkap. Kilas balik membongkar akar kegelapan. Han Sora terlahir dalam kemiskinan dan dibuang oleh keluarganya sendiri. Sora muda harus bertahan hidup di tempat terkeruh, menjadi pemandu karaoke malam. Bertahun-tahun dihina dan dimanfaatkan, rasa cemburu dan dendam pada dunia mulai menggerogoti jiwanya. Titik balik terjadi saat Sora menyadari betapa mudahnya publik dimanipulasi melalui media sosial. Ia merombak penampilan, menciptakan identitas baru sebagai influencer dermawan yang aktif dalam kegiatan sosial dan penyelamatan hewan. Pujian serta donasi ratusan juta won mulai mengalir deras, mengukuhkan persona malaikat palsu yang ia ciptakan. Kesuksesan ini adalah hasil perencanaan matang. Sertifikat penghargaan dan persona dermawan hanyalah tameng. Seluruh skenario penguntitan, misteri hilangnya Sora, hingga rekayasa kematiannya tak lain adalah mahakarya manipulasi terbesar yang ia rancang sendiri untuk menghapus masa lalunya. Bagi Han Sora, masyarakat sangat mudah dikelabui jika sudah menyukai satu sosok. Dengan kampanye penyelamatan hewan palsu, ia berhasil menggalang dana puluhan juta won. Dalam sekejap, Sora memanfaatkan cibiran netizen dan drama perselisihannya dengan Horugi untuk memperkuat statusnya sebagai korban yang paling tertindas. Kejahatan Sora tak berhenti di situ. Demi konten viral, ia tega melukai seekor kucing liar demi berpura-pura menjadi penyelamat di depan kamera. Namun saat meninjau ulang rekamannya, mata Sora tertuju pada sudut layar. Sosok Gu Jeong Tae tertangkap kamera sedang mengintipnya dari balik gang. Menyadari ada penguntit yang mengetahui seluruh rahasia kelamnya, kepanikan Sora berubah menjadi kegilaan. Dari amarah histeris di kamarnya, timbul niat membunuh yang dingin. Sora menyusup ke rumah Jeong Tae, mempelajari pola hidupnya, dan memutuskan bahwa Jeong Tae harus dilenyapkan. Di dalam rumahnya yang sunyi, ia melakukan geladi resik skenario kematiannya, memperhitungkan posisi rebah di sofa hingga menikam bantal demi rekayasa ceceran darah sempurna yang akan menjebak Jeong Tae sebagai pembunuh utama.